Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan penjelasan materi mengenai linear programming. Linear yaitu seluruh fungsi matematis dalam model ini merupakan fungsi yang linear. Program yaitu suatu hasil mencapai tujuan terbaik diantaranya seluruh alternatif yang possible. Pemrograman linear merupakan suatu teknik penyelesaian permasalahan dengan mempertimbangkan kendala-kendala yang ada pada permasalahan tersebut, sehingga didapatkan keadaan yang optimal. Optimalisasi pada sebuah keadaan dilakukan dengan memaksimalkan atau meminimumkan tujuan, seperti memaksimalkan profit atau meminimalkan ongkos atau biaya produksi. Pemrograman linear dalam seluruh teknik operasional riset memiliki tiga komponen dasar, yaitu menentukan variabel keputusan, menentukan tujuan, seperti memaksimalkan atau meminimumkan, dan menentukan fungsi kendala yang digunakan untuk mencari solusi. Formulasi model program linear. Yang pertama ada variabel keputusan. Variabel keputusan adalah variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan yang akan dibuat dalam pencapaian solusi optimal. Pada proses pembentukan suatu model, menentukan variabel keputusan merupakan langkah pertama sebelum menentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Contohnya, pada variabel keputusan akan ditentukan beberapa banyak kue harus diproduksi setiap harinya untuk mendapatkan keuntungan optimal. Kedua, produk tersebut berasal dari dua bahan baku yang tersedia setiap harinya, sebanyak 500 kg tepung dan 250 kg gula cheesecake membutuhkan 200 kg tepung dan 150 kg gula dan dalam produksinya. Sedangkan red velvet membutuhkan 300 kg tepung dan 100 kg gula. Profit yang didapatkan untuk satu kue adalah $5.000 untuk cheesecake dan $2.000 untuk red velvet. Variabel keputusan pada kasus ini adalah X1, banyaknya cheesecake yang dibuat setiap harinya, X2, banyaknya red velvet yang dibuat setiap harinya. Yang kedua, fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan fungsi dari variabel keputusan di mana yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Fungsi tujuan pada model pemrograman linear haruslah berbentuk linear. Pada kasus cheesecake dan red velvet tersebut didapatkan fungsi tujuan seperti berikut. Maksimasi Z sama dengan 5x1 tambah 2x2. Fungsi kendala adalah suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai suatu pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuat, sehingga pengambil keputusan tidak bisa menentukan harga-harga variabel keputusan secara sembarang. Fungsi kendala harus berbentuk linear dengan variabel keputusan. Pada kasus penentuan jumlah cheesecake dan red velvet didapatkan fungsi kendala sebagai berikut. Yang keempat, fungsi non-negatif. Fungsi yang menyatakan bahwa setiap variabel yang terdapat dalam model pemrograman linear tidak boleh negatif. Secara matematis ditulis sebagai berikut. Baik, selanjutnya adalah transportasi. Transportasi merupakan suatu metode atau suatu teknik yang digunakan untuk mencari cara yang termurah atau terbaik untuk mengirim barang dari suatu sumber ke beberapa tujuannya. Titik asal dari sumber tersebut dapat berupa pabrik, gudang, agen penyewaan mobil, atau titik lain dari barang-barang yang dikirimkan, menurut Heiser dan Reinde 2006. Lalu berikutnya ialah metode-metode transportasi. Dalam transportasi memiliki 3 metode. Yang pertama yaitu metode Northwest Corner. Metode ini dikembangkan oleh Danzig yang dimana pada metode ini merupakan pemecahan pertama atau solusi awal yang layak namun belum optimal sehingga perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya menggunakan metode lebih lanjut. Lalu yang kedua, metode least cost. Metode yang digunakan untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan melalui sel yang memiliki biaya distribusi paling kecil. Lalu yang terakhir, metode Vogel Exploration atau FAM. Metode ini menjadi salah satu metode yang terbaik di antara kedua metode sebelumnya,
dikarenakan mendapatkan alokasi biaya yang paling kecil atau minimum jika dibandingkan dengan dua metode sebelumnya. Selanjutnya adalah assignment atau penugasan. Masalah penugasan adalah suatu masalah mengenai pengaturan pada individu untuk melaksanakan tugas, sehingga dengan demikian biaya atau waktu yang digunakan untuk pelaksanaan tugas tersebut dapat diminimalkan. Model penugasan merupakan kasus khusus dari model transportasi di mana satu sumber hanya untuk satu tujuan, yang dibentuk sedemikian sehingga didapatkan ongkos total yang minimum. Sumber adalah mesin-mesin dan sedangkan tujuan adalah pekerjaan. Pada kasus khusus penugasan, terdapat M pekerjaan yang akan ditugaskan pada N mesin, di mana apabila pekerjaan I sama dengan 1, 2, 3 M, ditugaskan kepada mesin J sama dengan 1, 2, 3 N, dan akan menghasilkan ongkos penugasan CIJ. Tujuan dari model penugasan adalah untuk menentukan biaya serendah mungkin. Dengan model matematis, untuk kasus penugasan adalah sebagai berikut. Berikut adalah variabel, fungsi tujuan, dan pembatas. Metode Hungarian. Salah satu teknik dalam menyelesaikan masalah penugasan adalah Hungarian Method. Diperkenalkan oleh De Koning pada tahun 1916. Langkah penyelesaian metode penugasan menggunakan metode Hungarian adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk matriks penugasan. 2. Melakukan reduksi baris, yaitu mengurangkan setiap nilai pada baris dengan nilai terkecil pada baris tersebut. Masukkan hasilnya pada tabel baris. 3. Melakukan reduksi kolom, yaitu mengurangkan setiap nilai pada kolom dengan nilai terkecil pada kolom tersebut. Masukkan hasilnya pada tabel baris. 4. Melakukan uji apakah model penugasan tersebut sudah optimal dengan cara menentukan jumlah minimum garis yang dibutuhkan untuk menutupi atau mencoret semua angka nol. Jika jumlah minimum garis sama dengan jumlah baris, maka model penugasan sudah optimal. Selanjutnya, melakukan langkah ketujuh. Jika belum optimal, maka dilanjutkan langkah kelima. Yang kelima, jika jumlah garis kurang dari jumlah baris, maka modifikasi tabel dengan cara A. Mengurangkan setiap nilai yang tidak terkena garis dengan nilai terkecil garis pada tabel. B. Menambah setiap nilainya yang berpotongan dengan garis dengan nilai terkecil yang tidak terkena garis. C. Nilai yang terkena garis namun tidak berpotongan nilainya tetap atau tidak berubah. Selanjutnya mengulang langkah 4 dan 5 sehingga didapatkan model penugasan yang optimal.